Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, pernahkah Anda membayangkan di muka bumi ini tumbuh pohon neraka? Al-Quran menginformasikan pada kita buah dari pohon ini akan menjadi santapan utama penduduk neraka. Pohon yang disebut Al-Quran juga sebagai pohon terlaknat ini dikenal dengan pohon zakum. Ternyata pohon berduri yang menakutkan ini kini tumbuh di daerah Taif. Daerah ini memang iklimnya berbeda dengan Mekah, sekalipun hanya berjarak 80 km dari Mekah. Kawasan subur yang cuacanya cenderung dingin. Daerah ini persis seperti Bandungnya orang-orang Jakarta, tempat ngademnya penduduk ibu kota. Demikian pula Taif, dulu sejak zaman jahiliyah hingga zaman Nabi Muhammad SAW, kawasan ini menjadi kawasan yang disenangi para pemimpin Quraisy. Banyak pemimpin Quraisy yang memiliki lahan dan pertanian buah di kawasan ini. Namun justru di kawasan subur inilah tumbuh pohon zakum, pohon terlaknat yang buahnya disebut Al-Quran sebagai santapan utama penduduk neraka. Pohon berduri ini tentu berbahaya. Namun begitu, bahaya pohon ini akan tampak saat ditumbuhkan Allah di dasar neraka. Rasul SAW mengabarkan pada umatnya bahwa setitik saja dari pohon ini jatuh ke bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan umat manusia. Jika buahnya dimakan, rasanya akan seperti kuningan yang dicairkan, bahkan lebih buruk. Buah zakum akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh mereka. Penghuni neraka akan selalu lapar. Mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan. Di dasar neraka, mereka akan dipaksa memakan buah dari pohon zakum. Bahkan sebelum disentuh pun, bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah gigi mereka. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makanan surga itulah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 62 hingga 68. Ketika Nabi mengabarkan tentang pohon zakum yang terkutuk atau terlaknat ini pada kaum Quraisy, mereka langsung menuding Nabi sebagai pembohong. Mereka memperolok Nabi dengan mengatakan, bukankah neraka itu api? Jika pohon tidak bisa tumbuh di tanah tandus, mana mungkin bisa tumbuh di dalam api? Bahkan Abu Jahal, salah satu orang yang paling membenci Nabi, menggunakan kosakata zakum ini untuk memperolok dan menghina Nabi SAW. Bahkan bersama teman-temannya, Abu Jahal menciptakan kuliner baru berupa kurma yang dioles mentega dan dinamai dengan kue zakum. Teman-teman Abu Jahal bahkan menghina Nabi dengan makanan karya Abu Jahal ini. Sambil membawa kue zakum, dia sesumbar, apakah dengan jenis makanan seperti ini Muhammad menakut-nakuti kita tentang akhirat? Sebuah sumber menyebutkan, gara-gara ulah Abu Jahal inilah turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50. Pohon zakum akan menjadi santapan Abu Jahal dan teman-temannya, serta orang-orang yang berperilaku seperti Abu Jahal. Wallahu a'lam.